Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Kembali lagi pada pelajaran tematik. Hari ini yang akan kita pelajari pada subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Kemudian dipersiapkan juga ya buku dan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Oke anak-anak, bisa kalian perhatikan ya pada slide pertama ini yang akan kita pelajari yaitu informasi dalam teks non-fiksi. Nah, sebelum kalian mencari informasi dalam teks non-fiksi, kalian bisa membaca terlebih dahulu teks mengenai salah satu jenis tarian tradisional. Nah, di sini sudah terdapat tari sabet atau tari sabet ya. Nah, tari sabet ini ritual permohonan datangnya hujan di Banjarnegara. Oke, salah satu ritual yang dilakukan di Banjarnegara bernama ujungan atau tradisi tari sabet. Tarian tersebut bertujuan untuk meminta diturunkannya hujan. Tradisi tari sabet dilakukan secara turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Tradisi tari sabet diikuti oleh seluruh warga berbagai usia. Tradisi tari sabet dilakukan dengan cara bertarung menggunakan rotan antara dua orang yang diselingi dengan menari. Nanti kalian bisa baca lebih lengkapnya pada halaman 70 ya. Oke, sekarang lanjut di slide kedua. Di sini kalian mempelajari tentang membuat poster mengenai dampak siklus air terhadap kehidupan. Di sini sudah ada contoh ya anak-anaknya, bisa kalian perhatikan. Ada contoh poster siklus air terhadap kehidupan. Hujan merupakan salah satu bagian dari siklus air. Siklus air memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Nah, jika siklus air terganggu, maka makhluk hidup di bumi akan kekurangan air atau mengakibatkan banjir. Bisa kalian perhatikan poster pada slide ini berisikan informasi tentang air adalah sumber kehidupan yang paling utama. Maka dari itu, kita harus menghemat air, menjaga sumber air demi masa depan. Selanjutnya, silahkan kalian simak pada slide ini. Slide ini kita akan mempelajari tentang keunikan tari kreasi daerah. Tari Nusantara beragam jenisnya. Setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Keunikan adalah ciri umum yang menjadi penanda suatu hal agar dapat dikenal dan menjadi identik, tidak dapat ditiru oleh orang lain. Tari Nusantara berbeda dengan tari kreasi daerah. Gerakan tari Nusantara berasal turun-temurun dari nenek moyang. Adapun gerakan tari kreasi daerah berasal dari pengembangan gerakan tari Nusantara oleh kreasi koreograf. Keunikan dalam tari Nusantara maupun tari kreasi daerah meliputi gerakan tari, kostum, perlengkapan tari, dan musik pengiring. Nah, bisa kalian perhatikan pada poin pertama yaitu ada gerak tari. Gerakan tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Gerakan tari Nusantara sangat beragam. Gerakan tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Perhatikan contoh gerak tari yang ada pada slide ini. Kemudian pada poin kedua yaitu ada kostum. Kostum berperan penting dalam suatu tarian. Tanpa kostum yang memadai, sebuah tarian tidak hidup. Fungsi dari kostum pada seni tari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghidupkan karakter penari. Yang kedua, membedakan peran penari satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, membantu membangun gerakan penari. Nah, bisa kalian perhatikan salah satunya contoh pada kostum tari lenggong dari Bali. Kemudian di poin ketiga ada musik. Pada dasarnya, seni tari terdiri atas dua unsur yaitu gerakan dan musik atau pengiring. Fungsi dari iringan musik pada seni tari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu mengatur waktu dan irama.
Yang kedua, membantu menggambarkan suasana. Dan yang ketiga, membantu dalam penegasan ekspresi gerak. Jenis iringan musik tiap daerah berbeda sesuai dengan karakter gerakan tarinya. Bisa kalian perhatikan pada poin ketiga ini contoh musik dari gamelan Jawa. Kemudian pada poin keempat ini ada tata rias. Seperti halnya kostum, tata rias juga berperan penting dalam membedakan dan memunculkan karakter penari. Nah, bisa kalian perhatikan gambar di bawah ini menunjukkan tata rias yang memunculkan karakter berani dan berwibawa. Slide selanjutnya pada pembelajaran 6 menjelaskan makna pola lantai gerak tari. Tari daerah menggunakan pola lantai yang bermacam-macam. Sebagai contoh, pada tari saman menggunakan pola lantai garis lurus, tari kecak menggunakan pola lantai melingkar, dan tari sedati menggunakan pola gabungan antara pola lantai lurus, lengkung, dan zigzag. Selain itu, terdapat keunikan yaitu makna pola lantai gerak tari. Sebagai contoh, pola lantai tari bedaya yaitu disebut juga dengan rakit jalur yang memiliki makna menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia yaitu rasa, jiwa, keinginan, dan perilaku. Contoh lain adalah tari pendet yang menggunakan pola lantai garis melengkung. Pada awalnya, tari pendet digunakan sebagai pelengkap upacara piodalan di tempat suci keluarga, sebagai lambang syukur, hormat, dan sukacita saat menyambut kehadiran para dewata yang turun dari kayangan. Tari pendet ditampilkan sebagai tarian selamat datang atau tarian penyambut yang khas dari Pulau Bali. Adapun jenis dari tari kreasi daerah meliputi tari perorangan, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Contohnya dari tari perorangan yaitu ada tari jaipong, tari ngremo, dan tari bondan. Sedangkan tari berpasangan contohnya dari tari serampang 12. Sementara contoh tari berkelompok misalnya tari kecak dan tari sedati. Selanjutnya kita akan mempelajari sikap yang baik dalam menghadapi keragaman budaya di Indonesia. Setiap tarian daerah tersebut memiliki keunikan dan makna tersendiri. Salah satunya tarian yang memiliki keunikan dan makna dalam, yaitu tari lego-lego dari Nusa Tenggara Timur. Bisa kalian perhatikan ya anak-anak, pada slide ini di bagian sebelah kiri sudah terdapat foto dari tari lego-lego. Bisa kalian baca juga teks narasi makna persatuan dalam tari lego-lego. Tari lego-lego adalah tari tradisional suku Abui yang berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tari tradisional ini juga diiringi oleh alat musik tradisional yaitu gong, gendang, ataupun moko. Tari lego-lego merupakan lambang persatuan dan persaudaraan suku Abui, tercermin dari gerak tari yang dilakukan secara massal oleh para penari dengan bergandengan tangan semalam suntuk. Selain itu menjadi identitas budaya Nusa Tenggara Timur dan juga identitas pemersatu suku Alor. Berakhir sudah video pembelajaran pada subtema 2 PB 5 dan 6. Semoga apa yang kalian simak pada video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian pribadi. Oke anak-anak, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.